Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakter postulan Koch. Postulan Koch sendiri yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya virus yang menginfeksi suatu tumbuhan. Uji postulan Koch sendiri yaitu bertujuan untuk membuktikan bahwa isolat yang diperoleh merupakan agen penyebab dari gejala penyakit yang diamati. Kegiatannya biasanya yang pertama yaitu inokulasi isolat dan identifikasi isolat hasil reisolasi. Pada kegiatan ini, postulan Koch merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membuktikan faktor penyebab suatu penyakit tanaman. Postulan Koch yaitu digunakan pada berbagai bidang, diantaranya yaitu bidang pertanian, mikrobiologi, peternakan, dan bidang pangan. Penyebab suatu virus dapat dikatakan sebagai agen penyebab primer suatu penyakit apabila memenuhi kaidah postulat Koch menurut Agrios 2005. Yang pertama, patogen membentuk asosiasi yang tepat dengan penyakit. Yang berarti patogen tersebut dengan penyakit dia itu dapat berkembang dalam suatu tanaman tersebut. Yang kedua, patogen dapat diisolasi dari jaringan sakit dan dapat ditumbuhkan pada media buatan. Jadi patogen tersebut itu diambil dari jaringan tumbuhan yang sakit, terus kemudian patogen tersebut dipindah pada media buatan sendiri. Yang ketiga yaitu kultur murni hasil isolasi dapat dinokulasi pada tanaman sehat dan menghasilkan gejala yang sama seperti penyakit sebelumnya. Jadi patogen tersebut dinokulasi pada tanaman sehat. Jadi dia itu dikembangkan pada tanaman, terus tanaman tersebut akan mengalami gejala seperti penyakit pada virus tersebut. Terus yang terakhir yaitu patogen dapat reisolasi dari tanaman sakit dan memiliki karakter yang sama dengan patogen sebelumnya. Jadi patogen tersebut diisolasi pada tanaman sakit yang memiliki karakter yang sama. Untuk selanjutnya, Unity of Sciences dari kelompok kami mengangkat pada surat Al-Baqarah ayat 29 yang kurang lebih berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang berarti Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Untuk keterangannya, kita mengambil dari tafsir Al-Muhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Sahli bin Abdullah bin Humaid atau yang sering dikenal sebagai Imam Masjidil Haram, yang berbunyi, Allah satu-satunya yang telah menciptakan segala yang ada di bumi ini bagi kalian dari segala jenis kenikmatan yang dapat kalian manfaatkan. Kemudian dia berkehendak menciptakan langit-langit dan menjadikannya 7 lapis. Dia maha mengetahui segala sesuatu dan ilmunya meliputi seluruh apa yang dia ciptakan. Nah, dari keterangan tersebut kita dapat mengambil bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya, entah itu yang berbentuk besar atau bahkan seperti mikroba. Pasti di sisi lain, mikroba juga ada manfaatnya bagi kehidupan di muka bumi ini. Kesimpulan dari diskusi kita kali ini adalah mikrobiologi merupakan ilmu tentang mikroorganisme yang mencakup bermacam-macam kelompok organisme mikroskopik yang terdapat sebagai sel tunggal maupun kelompok sel.
Dunia mikroorganisme itu berawal dari ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Pengamatan yang dilakukan Leeuwenhoek menghasilkan penemuan yang diketahui sebagai dunia mikroorganisme yang disebut sebagai animalculus atau hewan kecil. Beberapa aspek yang dibahas dalam mikrobiologi antara lain karakteristik makhluk hidup, karakteristik mikroorganisme, keanekaragaman dan evolusi, peranan mikrobiologi, dan sebagainya. Mikrobiologi memiliki fungsi dan manfaat di berbagai bidang antara lain pada bidang pangan, kesehatan, pasca panen, analitik, industri, dan pertambangan, geologi, farmasi, serta lingkungan. Semua makhluk hidup terdiri dari sel. Beberapa organisme ada yang bersel satu atau uniseluler, dan ada yang terdiri dari beberapa sel atau multiseluler. Pada dasarnya, hanya ada dua jenis yang menyusun makhluk hidup, yaitu sel prokariot dan eukariot. Oleh karena itu, mikroba atau mikroorganisme juga dibagi menjadi dua, yaitu mikroba prokariot dan mikroba eukariot. Postulat Koch adalah metode yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya virus yang menginfeksi suatu tumbuhan. Uji postulat Koch bertujuan untuk membuktikan bahwa isolat yang diperoleh merupakan agen penyebab dari gejala penyakit yang diamati. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih lengkapnya ada pada makalah. Kalian bisa langsung melihat isi makalah kami. Kemudian apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.